perkenalkan, nama aku Erlendo Yohanes dengan NIM C140124111110. Di sini saya akan menjelaskan tentang induksi hormonal dan hipofisasi. Jadi hipofisasi sendiri ini merupakan teknik yang sering digunakan untuk melakukan penyuntikan dengan melakukan penyuntikan langsung ke hormon dalam tubuh untuk dapat merangsang proses reproduksi. Jadi metode ini sering bekerja dengan memicu respon fisiologis yang mirip dengan kondisi alami tetapi tetap berada dalam kendali. Nah, penggunaan hormon ini dapat memicu seperti turunan gonadotropin yang bertujuan untuk mempercepat kematangan gonad sehingga produksi benih bisa ditingkatkan dengan waktu yang lebih singkat. Andriani et al. 2021. Hipofisasi sendiri merupakan kelenjar yang berukuran kecil. Perannya itu sebagai pusat untuk mengatur dalam sistem hormon tubuh. Lalu organ ini dapat diproduksi dan melepaskan berbagai hormon yang memengaruhi kerja organ lain. Lalu perannya itu sangat penting karena terlibat dalam menjaga kestabilan dan mengatur berbagai proses dalam sistem endokrin. Hu et al. 2020. Hipofisasi ini dilakukan dengan cara penyuntikan ekstrak ke kelenjar hipofisis. Cara ini sering dipakai dalam budidaya untuk membantu meningkatkan keberhasilan proses produksi induk. Nah, hormon yang diberikan juga bertugas langsung untuk dapat merangsang sistem reproduksinya sehingga ikan bisa memijah dengan lebih terkontrol. Nah, ekstrak kelenjar hipofisis juga punya peran penting di dalam mengatur pematangan gonad lewat proses hormonal yang melibatkan GnRH dan LH. Nah, hipotalamus ini juga lebih dulu dapat melepaskan hormon gonadotropin dan hormon ini merangsang kelenjar hipofisis untuk menghasilkan LH. Lalu hormon tersebut kemudian dapat memicu pembentukan hormon steroid yang berfungsi sebagai tahap akhir dalam pematangan gonad. Syarinsyah 2020. Jadi pada praktik kali ini kita akan melakukan penyuntikan hormon dan hipofisasi. Sekaligus kita membedah dan mengambil bagian pituitari di atas kepala sini. Oke, pertama kali kita akan melakukan penimbangan di tahap awal untuk melakukan perhitungan untuk menentukan dosis yang akan dilakukan. Nah, lalu kita dapat mengambil hormon dengan dosis yang telah ditentukan dengan takaran, lalu kita dapat mengambil kembali larutan fisiologisnya. Setelah itu kita dapat menghomogenkan dan kita lalu menyuntikkan ke bagian ikan di bawah sirip dorsal pada bagian sisik yang ketiga, lalu kita melus-lus dan setelah itu kita dapat melakukan pemenggalan sehingga bagian kepala dan badan dapat terpisah untuk kita dapat melakukan pengambilan pituitari di bagian kepala. Lalu setelah itu kita dapat memotong bagian kepala dan mengangkat otaknya karena pituitari ini terletak di bawah otak. Setelah kita mendapatkan pituitarinya, kita dapat memasukkan pituitari ini ke dalam pengawet. Mungkin sekian saja video dari praktikum hari ini dan terima kasih. Halo semuanya, perkenalin nama aku Erlendo Yohanes dengan NIM C1401241110. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu seks reversal. Nah, dari seks reversal ini menjadi teknik yang sering digunakan untuk bisa mengatur komposisi jenis kelamin pada organisme budidaya. Cara ini dipakai untuk mengubah arah perkembangan kelamin supaya populasi didominasi oleh jenis tertentu. Proses dilakukan dengan bantuan hormon yang bekerja saat fase perkembangan untuk mengarahkan pembentukan kelamin. Zhang et al. 2023. Metode ini bekerja dengan memicu perkembangan gonad. Nah, sehingga proses pembentukan kelamin bisa dikendalikan arahnya. Pemberian hormon juga sebagai pemicu umum untuk
menjadi cara yang digunakan dalam proses ini. Yostawonkul et al. 2023. Keberhasilan seks reversal pada ikan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Nah, faktor-faktor luar dapat memberikan dampak terhadap proses perkembangan organisme. Jadi tahap embrio menjadi fase yang sangat penting dan sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Soleh et al. 2023. Keberhasilan penerapan seks reversal bisa dilihat dari pertumbuhan ikan yang lebih cepat pada kelompok yang mendapat perlakuan. Tingkat kelangsungan hidup ikan itu juga cukup baik dengan survival rate sekitar 90%. Nah, perkembangan bobot dan panjang tubuh biasanya itu lebih tinggi dibandingkan ikan tanpa perlakuan. Nur et al. 2025. Oke, langkah awal pada praktikum pertama, di sini kita dapat membelah bagian perut ikan di bagian bawah dari bagian anus hingga ke oviculum. Tujuannya untuk dapat mengidentifikasi gonad. Setelah terbedah, kita dapat mengeluarkan bagian organ seperti usus dan lain-lain yang terdapat di dalam perut ikan. Lalu setelah itu kita dapat mengambil gonad. Setelah kita mendapatkan gonadnya, kita dapat mengoleskan pada kaca preparat. Setelah itu kaca preparat yang sudah dioleskan kita lakukan lisis atau memecahkan atau menghancurkan dari gonadnya tersendiri. Oke, setelah semuanya terhancurkan, kita dapat menambahkan cairan asetokarmin gunanya untuk dapat memberikan warna saat diamati. Dari kelompok 5 sendiri yang sudah diamati mendapatkan hasil identifikasi induk yaitu betina. Proses reproduksi pada ikan memegang peranan penting dalam kegiatan budidaya. Kondisi lingkungan dapat memengaruhi perkembangan gonad serta kesiapan induk saat memasuki masa pemijahan. Jadi tahap vitalogenesis itu menjadi bagian yang penting dalam proses pembentukan telur sebelum pemijahan terjadi. Nah, ikan mas betina mampu menghasilkan telur dalam jumlah besar pada setiap siklus reproduksi. Raung et al. 2021. Untuk sperma pada ikan jantan menentukan keberhasilan proses pembenihan dan pengaturan suhu air dan lama pencahayaan juga selama pemeliharaan dapat meningkatkan jumlah serta kualitas sperma. Pemberian hormon human chorionic gonadotropin digunakan untuk dapat bisa membantu meningkatkan kesiapan reproduksi induk. Dari sperma sendiri juga dengan kualitas yang baik itu mampu meningkatkan keberhasilan pembuahan pada tahap awal reproduksi ikan. Kobayashi et al. 2026. Sperma ikan jantan berperan dalam pembuahan dan pewarisan materi genetik. Jadi kualitas sperma itu dapat dipertahankan melalui teknik cryopreservasi menggunakan cryoprotektan seperti metanol. Namun, metode ini masih memiliki kelemahan karena dapat menurunkan viabilitas dan motilitas pada spermatozoa. Devins et al. 2019. Cryopreservasi juga digunakan untuk dapat memperpanjang masa simpan sperma dan melalui proses pembekuan dan pencarian yang terkontrol agar kerusakan sel juga dapat diminimalkan. Mutamainah et al. 2019.